Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada Jumat siang ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti rangkaian acara FEBI Intensive Research Class kali ini. Sholawat berangkaikan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan dengan banyaknya bersolawat kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, perkenalkan saya Juliana Nasution yang akan menjadi moderator pada acara kita siang hari ini dengan materi Desain Penelitian Ekonomi Islam Nusantara dalam Bingkai Wahdatul Ulum. Baik, untuk membuka acara kita hari ini, mari sama-sama kita membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, sebelum kita masuk kepada materi, saya akan membacakan CV dari pemateri kita yang juga Bapak Dekan kita, ya. Nama lengkap dan gelar Bapak Dr. Muhammad Yafiz MAG, tempat tanggal lahir Tanjung Pura 23 April 1976. Jabatan fungsional terakhir itu lektor kepala dan sekarang menjabat sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan. Begitu banyak riwayat pekerjaan, kemudian pengalaman jabatan dan tulisan Bapak dekan kita baik itu di skala nasional maupun internasional. Mungkin saya akan membacakan sedikit saja ya. Untuk pengalaman menulis Bapak dekan kita ini, ada tulisan beliau yang berjudul Membangun Ekonomi Kejamaahan Berbasis Modal Sosial, Studi Kasus pada Desa Matfa, Kabupaten Langkat. Kemudian ada tulisan Bapak dekan kita yang terbaru, yang terbit tahun 2020, yang berjudul An Analysis of Lateness in the Adoption of the Ministry or Institutional Budget, Case Study on the Unit of Public Service Agency of the State Islamic University of Sumatera. Kemudian ada lagi yang tahun 2020 baru terbit, itu pengaruh faktor psikologis terhadap loyalitas karyawan pada PT PP London Sumatera. Kemudian ada tulisan beliau lagi yang berjudul Social Capital and Economic Development Learning from Kasih Sayang Village. Adapun pengalaman organisasi beliau itu banyak sekali. Salah satunya itu sebagai Wakil Ketua Bidang Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Utara, kemudian Wakil Sekretaris Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia, kemudian Sekretaris Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam atau IAEI, kemudian anggota dari Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, dan sebagai anggota pada Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, untuk tidak berlama-lama, mari kita lanjut ke materi kita yang berjudul Desain Penelitian Ekonomi Islam Nusantara dalam Bingkai Wahdatul Ulum, yang akan disampaikan oleh Bapak dekan kita, Bapak Dr. Muhammad Yafiz MAG. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Laboratorium FEBI Sumatera Utara, Ibu Dr. Kamila, Ketua FEBI Career Center, Bapak Budi Dharma, MM, moderator kita yang dahsyat,
dosen FEB UIN Sumatera Utara, Ibu Juliana Nasution, MEI atau ME saja, nggak pakai I ya, ME. Di belakang ada Pak Zul Asfi, ada Pak Rudi. Rudi ini tidak jelas juga statusnya ini, apakah sebagai fasilitator atau sebagai peserta. Ya, bisa rangkap ya. Tentu saja yang kami hormati, kami sayangi, kami banggakan adik-adik seluruhnya, para peserta FEB Intensive Research Class. Ya, yang saya kira adik-adik ini adalah adik-adik yang terpilih. Mahasiswa kita di FEB ini kurang lebih 5.000-an. Kemarin oleh Bu Kamila melalui laboratorium dan juga melalui FEB Career Center dilakukan seleksi dan terpilih sejumlah nama, dan itu adalah Anda semua. Artinya apa? Artinya bahwa Anda adalah orang-orang yang terseleksi ya, melalui sebuah proses yang sangat objektif, bukan hanya terkait dengan skill saja, tapi tentu saja adalah terkait dengan peminatan, ya, peminatan, hobi, terkait dengan dunia tulis menulis tentunya, ya, dan penelitian. Oleh karena itu di dalam beberapa kesempatan saya sering katakan bahwa Anda ini adalah tim yang kita harapkan akan menjadi tim squad yang akan mendorong jumlah publikasi ilmiah, ya, khususnya di kalangan mahasiswa, dan juga kita berharap lebih dari itu nanti akan berkolaborasi dengan Sivitas Akademika FEB Sumatera Utara, khususnya para dosen-dosen yang kemudian nanti akan berkolaborasi, akan saling kita berharap nanti misalnya Bapak Ibu dosen nanti yang adik-adik dampingi itu akan memberikan masukan sekaligus pembelajaran secara lebih praktis. Ya, tentu saja nanti adik-adik semua akan dikelola oleh FEB Career Center dan Ibu Kepala Laboratorium, ya, Ibu Dr. Kamila. Saya kira ini sudah hari keberapa ini? Hari keberapa adik-adik mengikuti ini? Dan saya kira kesempatan ini tidak dimiliki banyak mahasiswa. Saya di beberapa kesempatan mengatakan bahwa sekarang ini sudah ada kebijakan universitas bahwa mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi itu boleh memilih alternatif, tidak harus membuat skripsi. Ya, boleh memilih alternatif, misalnya tugas akhirnya itu ya menulis artikel ilmiah yang kemudian dipublish di jurnal. Itu boleh. Saya nggak tahu, kemarin kata Bu Kamila sudah ada katanya adik-adik ini yang memulai untuk menulis skripsi. Saya kira nanti bisa saja kita buat kebijakannya, itu kita tinjau ulang untuk membuat artikel ilmiah. Nanti pembimbingnya kita surati. Ya, karena untuk, jadi kalau saya sebenarnya sih berharap ini adik-adik semua yang mengikuti kegiatan intensif ya research class ini adalah orang-orang yang kita harapkan nanti selesainya semua harus pakai karya tulis ilmiah. Ya, jadi apa yang sudah adik-adik peroleh ilmunya dalam beberapa waktu, baik yang lalu maupun yang akan datang ini, yang kemudian akan diberikan oleh para dosen-dosen dan juga para narasumber lainnya. Jadi kita harapkan ini bisa langsung dipraktikkan. Ya, dipraktikkan, adik-adik bisa langsung menulis, walaupun nanti output dari kegiatan ini sesungguhnya juga akan melahirkan artikel ilmiah, ya, yang kemudian kita harapkan juga dipublish. Tapi kan memang menulis ini, membuat artikel ilmiah ini apa ya? Dia ilmu praktek sebenarnya, ya. Semakin sering kita menulis, semakin sering kita mempublikasi, maka akan semakin terlatih
akan semakin kita kuasai celah-celah yang mungkin selama ini menjadi kendala atau menjadi permasalahan teknis dari hal-hal yang terkait dengan penulisan karya ilmiah atau juga publikasi ilmiah. Sama kayak penelitian. Penelitian itu kan ya secara teori mungkin bisa dipelajari. Lebih jauh dari itu, gagasan tentang ekonomi Islam Nusantara ini kita harapkan ini menjadi desain keilmuan dan menjadi penciri FEBI BIN Sumatera Utara. Jadi kalau sudah dikatakan menjadi apa yang menjadi penciri FEBI BIN Sumatera Utara itu, kekhasan FEBI BIN Sumatera Utara itu, ketika dikatakan ekonomi Islam Nusantara, maka dia harus tergambar dalam sejumlah kegiatan tridharma perguruan tingginya, salah satunya penelitian. Bagaimana misalnya menginternalisasi ekonomi Islam Nusantara dalam bingkai Wahdatul Ulum pada pembelajaran. Ya, apakah ada misalnya mata kuliah yang kemudian memberikan dukungan terhadap pemahaman mahasiswa terkait dengan kekhasan ini, ya, ekonomi Islam Nusantara ini. Sama juga halnya misalnya dalam aspek pengabdian masyarakat dan juga penelitian. Artinya apa? Artinya sejumlah tema-tema penelitian yang kemudian akan kita tulis, ya, termasuk karya-karya ilmiah yang akan kita tulis, sedapat mungkin harus mengarah ke pendekatan ekonomi Islam Nusantara ini. Ya, kalau ditanya mengapa, jawabannya mungkin diantaranya ini. Adik-adik sekalian, ketika Pak Rektor, Bapak Profesor Dr. Syahrin Harahap, MA, dilantik persisnya pada Desember 2020 yang lalu, visi yang dibawa oleh Pak Rektor itu adalah UIN Sumatera Utara unggul dalam integrasi ilmu dengan paradigma Wahdatul Ulum, integrasi beragama, dan pemberdayaan umat. Itu visinya Pak Rektor, yang kemudian oleh Pak Rektor menginginkan supaya fakultas-fakultas yang ada di UIN Sumatera Utara itu memiliki keunggulan masing-masing. Keunggulan kita tentunya nanti sekaligus akan menjadi penciri kita, akan menjadi kekhasan kita jika dibandingkan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis, atau Fakultas Ekonomi yang lain yang ada di Indonesia. Itu kira-kira maknanya. Kalau kita lihat visi Pak Rektor, salah satu visinya itu adalah pemberdayaan ekonomi umat. Saya kalau mau mengatakan sebenarnya Pak Rektor dengan visinya itu menyiapkan salah satu menyisihkan atau mempersiapkan salah satu penggalan dari visinya itu adalah penggalan yang harus dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kalau bicara pemberdayaan umat, ya identik dengan berbicara tentang bagaimana kita menjadikan umat masyarakat ini menjadi sejahtera secara ekonomi, menjadi berdaya secara ekonomi. Kalau sudah begitu, maka sesungguhnya itu menjadi couplingnya FEBI. Jadi Wahdatul Ulum, moderasi beragama,
Yang satu ini sesungguhnya Pak Rektor secara tidak langsung mengatakan bahwa ini dia titipkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, kira-kira begitu. Secara lebih spesifik, kita melihat ini apa namanya keunggulan akademik yang apa namanya yang seharusnya dimiliki oleh masing-masing fakultas secara institusional. Saya tidak mengajak kita melihat yang lain ya. Ada fakultas syariah, fakultas tarbiyah, ada fakultas dan lain-lain. Kita lihat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Keunggulannya itu adalah mengembangkan ekonomi berbasis keislaman dan keindonesiaan. Ya, mengembangkan ekonomi ya atau ekonomi berbasis keislaman. Saya kira kalau kita bicara tentang keislaman sudah selesai. Karena apa? Karena memang kita menyelenggarakan pendidikan ekonomi yang berbasis Islam, yang berbasis syariah. Tapi tidak cukup hanya sampai di situ. Ya, di samping keislaman, kita ingin juga mengembangkan pendidikan ekonomi yang berbasis keindonesiaan. Sehingga terintegrasilah dia antara keislaman dan keindonesiaan. Saya menyederhanakannya dengan menggunakan istilah ekonomi Islam Nusantara. Jadi kira-kira kalau adik-adik bertanya, dari mana itu istilah ekonomi Islam Nusantara? Dari keunggulan yang diharapkan oleh Rektor UIN Sumatera Utara terkait dengan keunggulan institusional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang diharapkan menjadi fakultas yang unggul dalam pendidikan, di dalam pengabdian, di dalam penelitian, tentunya itu tridharma, ekonomi berbasis keislaman dan keindonesiaan. Bisa dipahami ya? Kenapa kemudian tidak hanya keislaman saja, tapi keindonesiaan. Jadi lebih jauh misalnya kira-kira begini. Apakah kemudian kita tidak akan berbincang atau fakultas kita tidak akan berbincang atau mengajarkan tentang ekonomi secara lebih global? Bincang. Tapi kalau mau ditanya, apa kira-kira bedanya atau apa kira-kira yang menjadi kekhasan dan keunggulan FEBI UIN Sumatera Utara dibandingkan FEBI lain? Kita berharap jawabannya adalah karena kita mendalami tentang ekonomi Islam yang berbasis keindonesiaan atau ekonomi yang berbasis keislaman dan keindonesiaan. Yang mungkin sederhananya tadi saya katakan dengan istilah ekonomi Islam Nusantara. Nanti kita lihat apa sesungguhnya yang dimaksud dengan ekonomi Islam Nusantara itu. Ini beberapa bahasan yang akan nanti kita lihat. Gagasan utama tentang ekonomi Islam Nusantara, adik-adik sekalian, saya sengaja membuat kata-kata Islamnya di dalam kurung. Ya. Ekonomi dalam kurung Islam Nusantara. Asumsi yang saya bangun bahwa sesungguhnya bahwa ekonomi Islam dengan ekonomi Indonesia itu adalah kompatibel. Kompatibel itu artinya bersesuaian. Kalau kita berbicara ekonomi Nusantara atau ekonomi Indonesia, maka sesungguhnya ekonomi Indonesia itu adalah bersesuaian dengan ekonomi Islam. Itu dia tesisnya. Nanti coba akan kita lihat mengapa kemudian dikatakan bahwa ekonomi Nusantara itu kompatibel dengan ekonomi Islam. Sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pemikiran praktek tradisi ekonomi lokal. Ya, lokal itu maksudnya Indonesia, bersumber dari nilai-nilai Islam dan budaya yang berkembang di masyarakat Nusantara. Ya, jadi ekonomi Islam Nusantara itu sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pemikiran, praktek, dan tradisi ekonomi lokal, bersumber dari nilai-nilai Islam dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat Nusantara. Atau dalam pengertian yang lain, ekonomi Islam Nusantara itu pada dasarnya merupakan sebuah sistem ekonomi yang berbasis keislaman dan keindonesiaan, dan ini merupakan salah satu bentuk manifestasi dari sistem ekonomi Pancasila. Ya, jadi
ekonomi Pancasila itu sesungguhnya adalah ekonomi syariah. Kira-kira begitulah sederhananya. Nanti saya akan coba menjelaskan mengapa kita mengatakan bahwa ekonomi Indonesia atau ekonomi Pancasila itu kompatibel atau bisa dikatakan sebagai ekonomi Islam. Ini komentar beberapa tokoh, ya. Saya mengutip beberapa komentar tokoh. Pertama dari Pak Sri Edi Suasono. Ini buku beliau, Ekonomi Pancasila, Ekonomi Islam dalam Pancasila. Ini salah satu komentar beliau yang saya kutip dari bukunya ini. Umat Islam Indonesia seharusnya mensyukuri adanya pasal 33, 34, 27, ayat 2 Undang-Undang 45 yang sangat Islami ini. Di mana Pak Hatta sebagai proklamator adalah advokator utamanya yang menempatkan nilai-nilai dan perjuangan Islam ya dapat secara strategis memperoleh posisi imperatif konstitusionalnya. Pasal 33 dengan demokrasi ekonominya adalah dasar yang tepat bagi pelaksanaan sistem ekonomi syariah. Jadi dia katakan bahwa pasal 33 Undang-Undang 45 itu ya yang di dalam pasal itu sangat syarat dengan muatan demokrasi ekonomi itu merupakan dasar yang tepat untuk berlakunya sistem ekonomi syariah di Indonesia. Ini komentar Pak Sri Edi Suasono. Nah, ini saya saya kutip dari siapa namanya ini, dosen IPB ini, Daman Huri. Ya, sekarang di IPB ya sedang mengembangkan konsep tentang apa yang mereka sebut sebagai Nusantaronomics. Ya, konsep Nusantaronomics ini sangat selaras dengan konstitusi Undang-Undang 45 dalam semangat dan nilai-nilai yang dijunjungnya. Ya, prinsip-prinsip Nusantaronomics ini menguatkan konstitusi Indonesia atau ekonomi Pancasila sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 45. Jadi Nusantaronomics. Jadi ekonomi yang berbasis Nusantara. Ini sedang dikembangkan di dalam kajian-kajian di IPB. Kita lanjut. Ini saya kira mungkin sebagian kita mengenal nih. Ini Prof. Wis Amelia, ya, guru besar di FEB UIN Jakarta. Di dalam bukunya Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, beliau katakan bahwa ekonomi Islam memiliki nilai-nilai yang sangat sejalan, kompatibel dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33. Demokrasi ekonomi menghendaki adanya suatu sistem ekonomi yang bertumpu pada rakyat, di mana rakyat berada pada posisi utama dan substansial, bukan pada posisi yang marginal. Jadi setidaknya ini beberapa komentar tokoh yang saat ini sedang mengembangkan gagasan tentang ekonomi Nusantara atau secara lebih spesifik mengembangkan gagasan tentang ekonomi Islam Nusantara. Jadi sesungguhnya gagasan tentang ekonomi Islam Nusantara atau ekonomi Nusantara ini bukan merupakan sebuah gagasan yang baru ya dari kita, bahwa sejumlah tokoh sesungguhnya juga saat ini sedang mendiskusikan, sedang mengembangkan gagasan tentang ekonomi Islam Nusantara, dan kita berharap ya kajian-kajian tentang ekonomi Islam Nusantara ini akan kemudian menjadi semakin menggelora, ya akan menjadi semakin banyak dilakukan dan baik dalam penelitian maupun dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi lainnya di FEB UIN Sumatera Utara. Apa yang menjadi rasionalisasi gagasan ini? Ya, kira-kira kalau mau kita tanya, apa ya itu ekonomi Indonesia itu bisa diintegrasikan? Atau gagasan ekonomi Islam Nusantara itu adalah sebuah gagasan yang tepat? Apa kira-kira rasionalisasinya? Ya. Yang pertama bahwa ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang bertumpu pada nilai-nilai universal, keadilan dan kesejahteraan. Itu pertama. Jadi
ketika Nabi ditanya tentang apa namanya, Nabi menyampaikan dalam sebuah untayan doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya. Jadi Nabi ketika membacakan doa itu mengatakan bahwa ya Allah, lindungi aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi dalam mengembangkan ilmu, tentu saja ukuran apakah ilmu itu islami tidak islami itu bukan pada penyebutan ekonomi Islam atau ilmu ekonomi Islam atau ilmu ekonomi yang tidak menggunakan kata-kata islami. Tapi sesungguhnya kemanfaatan sebuah ilmu itu akan sangat ditentukan apakah ilmu itu memberikan manfaat atau tidak. Kalau dia memberikan manfaat, ilmu itu akan dikatakan sebagai ilmu yang islami. Ya. Apa namanya? Sistem ekonomi Islam itu sesungguhnya adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada nilai-nilai universal. Kemanfaatan, keadilan, kesejahteraan, ya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa setiap sistem ekonomi yang kemudian memberikan atau menjanjikan keadilan, kemanfaatan, kesejahteraan, maka sesungguhnya sistem itu adalah sistem ekonomi yang islami. Nah, kira-kira begitu. Oke, baik. Ini beberapa alasan turunan, adik-adik sekalian. Kalau kita lihat bahwa sesungguhnya di dalam Islam itu kalau berbicara tentang aspek muamalah atau aspek ekonomi, Islam itu tidak membincangkannya secara detail. Berbeda misalnya ketika Islam membincangkan hal-hal yang bersifat atau hal-hal yang terkait dengan ibadah. Ya, kaedahnya juga oleh para ulama dirumuskan berbeda. Kalau berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan ibadah, rumusan kaedah yang dirumuskan oleh para ulama, al-aslu fil ibadati al-ibahah illa dalil, al-aslu fil ibadati at-tahrim illa dalil ala ibahatihi. Bahwa pada dasarnya ibadah itu adalah sesuatu yang haram dilakukan. Saya ulangi ya, supaya jangan ada salah. Ibadah itu pada dasarnya adalah sesuatu yang haram dilakukan, kecuali ada dalil yang membolehkan ya kita untuk melakukannya dan memberikan petunjuk bagaimana kita melakukannya. Itu dia prinsip dalam ibadah. Maka dengan kaidah ini, ketika kita melakukan ibadah itu tidak boleh dilakukan dengan sesuka hati kita. Kalau kemudian kita sholat, mengapa kita sholat? Karena ada perintahnya. Kalau tidak ada perintah sholat, maka kemudian sholat itu menjadi sesuatu yang haram. Kita melakukan haji, kenapa haji? Ada perintahnya. Kita melakukan zakat, ada perintahnya. Kita melakukan puasa, ada perintahnya. Ya, ibadah ini oleh para ulama diformulasikan dengan apa yang disebut sebagai rukun Islam itu ya. Nah, semua hal-hal yang terkait dengan ibadah itu bersifat rigid dan tidak memberikan ruang untuk bisa dilakukan inovasi dan kreativitas oleh manusia. Karena apa? Karena pada dasarnya dia adalah sesuatu yang haram dilakukan, baru kemudian boleh dilakukan kalau ada perintah untuk kita melakukannya, dan dilakukan sesuai dengan petunjuknya. Kalau sholat subuh itu 2 rakaat, Anda harus lakukan 2 rakaat. Nggak boleh karena Anda merasa, saya ini adalah orang yang lebih soleh dari yang lain, maka saya mau coba dulu. Sholat subuh 3 atau 4 rakaat. Itu yang melakukan itu ke neraka. Karena apa? Karena petunjuknya clear. Ibadah itu sesuatu yang sifatnya tetap. Bagaimana dilakukan? Mulai dari disyariatkan sampai nanti hari kiamat, dia akan seperti itu. Anda tidak akan menemukan nanti ada sholat kreasi baru, tidak ada. Itu hanya ada pada tarian kreasi baru. Tapi kalau sholat tidak ada. Dari mulai disyariatkan sampai nanti hari kiamat, kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Itu kalau pada ibadah, tapi kita mau lihat ini kita berbicara muamalah. Kita berbicara tentang aspek ekonomi. Ya, muamalah itu awalnya memang maknanya cukup luas, tapi belakangan dia mengalami reduksi makna, sehingga ketika orang mengatakan kata-kata muamalah, maka konotasinya adalah berbicara tentang aktivitas ekonomi. Nah, pada masalah muamalah atau ekonomi, kaedahnya berbeda.
Dan kaedahnya itu bertolak belakang dengan kaedah pada ibadah. Kalau tadi pada ibadah al-aslu fil ibadah at-tahrim ila dalil ala ibadihi. Kalau pada muamalah al-aslu fil muamalah al-ibahah ila dalil ala tahrimihi. Bahwa pada dasarnya pada ibadah, bahwa pada dasarnya pada muamalah itu boleh. Anda kalau mau melakukan aktivitas bisnis, Anda tidak perlu dulu cari dalilnya untuk melakukan itu. Beda ya. Kalau pada ibadah, Anda kalau mau lakukan, Anda harus tahu dulu dalilnya. Ada nggak dalilnya yang menyuruh itu? Kalau Anda lakukan, bagaimana melakukannya? Sesuai dengan petunjuknya. Kalau pada muamalah, pada aktivitas ekonomi, kaedahnya berbeda. Anda atau kita mau merumuskan atau mendesain sebuah aktivitas transaksi, bentuk-bentuk transaksi kegiatan ekonomi, kita tidak perlu dulu mencari dalilnya, baru bisa kita melakukannya. Maknanya apa? Pada ranah muamalah, pada ranah ekonomi, terbuka ruang inovasi yang sangat besar. Ya. Islam hanya kemudian menggariskan beberapa prinsip-prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar. Sejauh itu tidak boleh dilanggar, Islam hanya mengatakan bahwa yang penting adil, yang penting bermanfaat, yang penting memberikan kesejahteraan. Sejauh prinsip-prinsip itu oke, mainkan. Tapi ingat prinsip-prinsip yang dilarang. Tidak boleh riba, tidak boleh maisir, judi, tidak boleh gharar, tidak boleh tadlis, gitu ya. Sejauh itu tidak terkandung di dalam aktivitas kita, mainkan. Nah, dengan kaidah ini, dengan prinsip ini, maka sesungguhnya terbuka lebar kemudian kita untuk kemudian mengimplementasikan atau menerjemahkan ekonomi Islam itu dalam berbagai sistem ekonomi yang ada, termasuk ekonomi Pancasila atau ekonomi Indonesia. Makanya kita lihat karena dia mempunyai ini sangat kompatibel. Karena dia kompatibel ya sudah sekaligus saja kita katakan bahwa ekonomi Islam Nusantara. Nanti kita akan coba melihat ranah-ranah yang mungkin untuk bisa kita jajaki dalam penelitian ekonomi Islam Nusantara. Maqasid syariah adalah maslahat. Persaudaraan universal, ukhuwah berbasis kerja mutual interest, bukan self interest. Kalau self interest itu kapitalis. Ya. Self interest itu kapitalis. Tapi mutual interest itu saling menguntungkan. Dalam aktivitas ekonomi, bagaimana misalnya terjadi saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, itu tidak boleh saling, ya. Makanya ada ayat yang mengatakan bahwa antaradin minkum, ya kan? Jadi aktivitas jual beli itu dibenarkan kalau ada terjadinya atau ada unsur saling rela, saling ridho. Tapi kalau ada satu pihak yang merasa dizolimi yang kemudian dia menjadi tidak ridho, maka itu tidak Islami. Jadi ukurannya itu ada ukhuwah yang terbangun, kemudian ada mutual interest. Sumber daya adalah amanah, harus dikelola sesuai dengan ketentuannya. Ini bersesuaian dengan Undang-Undang Dasar 45, juga sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat maupun hadis Nabi yang menjelaskan bahwa resource itu atau sumber daya alam itu adalah amanah yang harus dikelola oleh manusia. Dalam kaitan ini, maka kemudian manusia itu disebut dengan khalifah. Dalam perspektif Islam, seorang pelaku ekonomi, dia bukan hanya sebagai economic man yang motivasinya hanya mencari keuntungan. Di samping sebagai economic man, seorang pelaku ekonomi di dalam Islam, dia juga merupakan sebagai seorang khalifah yang diamanahkan oleh Allah untuk mengelola resource, ya, mengelola sumber daya ekonomi yang ada di alam ini. Makanya disebutkan sebagai mustakhlafin nanti. Kepedulian atau distribusi yang berkeadilan. Oke, kita lanjut.
Ini reasoning yang kedua, menguatkan eksistensi dan implementasi konstitusi Indonesia dan ekonomi Pancasila. Nah, ini beberapa, nanti silakan Anda cek ya. Nanti ini kan bisa dibagi nanti materinya, silakan cek. Pasal 33, nanti Anda lihat itu pada surah Al-An'am ayat 165, pasal 27 Undang-Undang 45 itu bisa Anda lihat pada surah Al-Maidah. Ini penelusuran saja ini ya. Pasal 33 ayat 1 ayat 2 itu bisa ayat 1 ayat 1 itu Al-Hasyr ya. Kaila takunu dulatan bainal aghniya'i minkum, kemudian pas ayat 3 itu sejalan dengan Al-Maidah 120 ya. Kemudian ayat 4 itu dengan surah Al-Hujurat, pasal 34 misalnya dengan surah Al-Maun ya. Nah, ini bisa nanti Anda lihat. Kenapa kemudian dikatakan kompatibel itu dia. Ini reasoning, kita masih reasoning. Berkembang praktek ekonomi yang bersumber dari keragaman sosial dan budaya masyarakat Nusantara. Nah, ini kita lihat jadi sekalian. Ini berbagai praktek-praktek ekonomi yang pernah ada di masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia, yang sesungguhnya praktek-praktek ekonomi ini walaupun digunakan dengan istilah kedaerahan, dengan istilah Nusantara di berbagai daerah yang ada, tapi sesungguhnya prinsip dari praktek ekonomi ini bersesuaian dengan ekonomi Islam. Contoh misalnya ada praktek mawar, sebuah praktek ekonomi yang sangat populer dalam masyarakat Aceh berdasarkan kepada asas bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola, yang kemudian kita kenal dengan Islam mudharabah. Mereka mungkin tidak mengenal Islam mudharabah, tapi implementasi dari praktek ekonomi ini sesungguhnya menggunakan prinsip yang ada pada ekonomi syariah atau yang kita kenal dengan Islam mudharabah, musyarakah. Nanti kalau dalam aspek pertanian ada muzara'ah, ada mukhabarah, ya, yang semua itu pada prinsipnya adalah praktek-praktek ekonomi yang berbasis bagi hasil. Nah, ini nanti kita lihat di bawah ini, sistem mawah dipraktekkan pada bidang pertanian, ya. Yang kalau dalam Islam itu mungkin ada muzara'ah, ada musaqah, ada mukhabarah, peternakan, dan juga ya. Jadi kalau peternakan ini kalau pada pertanian ini seperti tadi muzara'ah, kalau pada peternakan atau dunia usaha lain, bisnis lainnya itu mudharabah dan lain-lain. Nah, ini satu, ini contoh-contoh praktek. Ini celong Manggarai. Hasil pertanian setelah panen. Akad yang dipakai ijaroh. Ini contoh-contoh ya. Tapi apakah kemudian mereka mengenal ijaroh? Tidak. Usaha bordir Sunda ini saya ambil dari disertasi yang ditulis oleh salah seorang mahasiswa S3 IPB. Penelitiannya berjudul Ketahanan Industri Bordir. Studi Etika Moral Ekonomi Islam di Tataran Sunda. Ya. Pengusaha Islam Sundanis yang berkembang dalam usaha ini ditemukan apa yang disebut dengan faktor nilai dan budaya Islam, dalam kegiatan ekonomi daerah yang bertahan lebih dari 1 abad dan berkembang sebagai usaha produksi komersil. Nah, ini disertasi, menarik disertasinya ini, Ketahanan Industri Bordir, Studi Etika Moral Ekonomi Islami di Tataran Sunda. Bahwa ternyata dalam praktek-praktek ekonomi yang ada di berbagai daerah-daerah yang sudah berjalan lama. Kalau ini kita lihat sangat berjalan sudah lama. Nilai-nilai Islam sangat kental dalam praktek-praktek ekonomi yang dilakukan oleh para masyarakat, para masyarakat berbagai belahan Nusantara itu. Ini contoh ya, adik-adik sekalian. Ini Mampodoi, Sumbar, Sumatera Barat. Praktek sistem apa bacaannya ini? Siapa orang Padang sini? Mampadoi. Siapa yang orang Padang sini? Cuci tangan dulu. Cuci tangan lah.
dalam perjanjian bagi hasil sawah yang terjadi di kalangan masyarakat nagari Gunung Medan. Merupakan suatu transaksi yang sudah lama dan terus dilakukan secara turun-menurun. Jadi masyarakat nagari Gunung Medan ini sudah mengenal dan melakukan kerjasama bagi hasil sawah dengan sistem Mampaduoi. Sejak mulai dibukanya jalan lintas Sumatera, yaitu sejak tahun 1977, sudah lama ya. Saya 76, berarti ini sudah, begitu saya lahir setahun kemudian ini dilaksanakan lagi, kira-kira gitulah praktiknya ya. Dan sejak itu pula lah orang-orang Minangkabau yang berasal dari luar Gunung Medan mulai merantau ke daerah Gunung Medan, serta orang-orang Jawa yang menjadi transmigrasi dari Pulau Jawa ke Sumatera. Ini kira-kira kayak apalah ya, kerjasama pengelolaan sawah lah, kayak muzaraah atau musakah lah ya. Jadi nanti orang-orang yang datang ke daerah Minangkabau, kemudian mereka bekerja bagi hasil dengan masyarakat pemilik tanah, mereka kelola tanahnya, kemudian hasil itu kemudian dibagi hasil. Jadi praktek-praktek ini sesungguhnya adalah praktek-praktek ekonomi yang terjadi di masyarakat, ya. Nilai-nilai luhur budaya yang ada di Nusantara ini sesungguhnya nilai-nilai yang sangat kompatibel dengan Islami. Memberikan dukungan terhadap perkembangan ekonomi yang bertumpu pada sektor real dan UMKM. Ini penting, ya, penguatan pada sektor UMKM. Saya tidak mengatakan bahwa kemudian sektor non UMKM atau sektor di luar sektor real ini tidak penting. Karena nanti kita lihat bahwa ternyata kalau kita berbicara tentang ekonomi Nusantara, kita tidak hanya berbicara tentang ekonomi praktis yang dilakukan masyarakat, juga nanti kita akan berbicara tentang lembaga keuangan dan lain-lain. Ya, tapi UMKM ini menjadi penting. Beberapa alasan mungkin yang bisa kita sebutkan, UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Ya, jaringannya tersebar ke berbagai pelosok Nusantara yang merangkul dan menghidupkan potensi masyarakat luas. Malah boleh dikatakan bahwa sebahagian besar kesempatan kerja itu ada pada UMKM. Jumlah UMKM mencapai 62 juta unit kurang lebih. Sedangkan usaha besar hanya berjumlah 5.000 unit. Bandingannya berbeda ya. 62 jutaan ini tahun data 2017. Tapi adik-adik sekalian, nanti yang menjadi kita miris bahwa ternyata akses terhadap baik itu modal dan lain-lain oleh UMKM ini hanya bisa sekitar 20% saja dari totalnya. Yang 80% itu diakses oleh para pengusaha besar itu. Kontribusi terhadap PDB itu mencapai 60% dari total usaha. Menyerap tenaga kerja itu mencapai 97%. Ini yang jago-jago membuat data ini biasanya Pak Budi. Pak Budi kalau data-data begini dia lengkap ini. UMKM hanya memenuhi pangsa pasar 14% saja dibandingkan dengan pelaku usaha besar yang mencapai 85%. Ini terkait dengan pangsa pasar tadi. Jadi akses terhadap pangsa pasar UMKM yang jumlahnya besar itu hanya 14%. Dibandingkan dengan misalnya pengusaha usaha besar yang jumlahnya sedikit, tapi pangsa pasarnya itu bisa mencapai 85%. Perlu peningkatan kapasitas UKM, modal dan skill sehingga peningkatan kapasitas UKM dan menambah serapan tenaga kerja dan memberikan kontribusi terhadap PDB. Jadi upaya kita untuk mendorong praktek-praktek ekonomi yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Oke, ini kita berbicara tentang apa yang menjadi ruang lingkup penelitian ekonomi Islam Nusantara. Jadi itu sudah kita bincang. Setidaknya ada tiga ranah yang bisa dijadikan sebagai objek kajian atau objek penelitian di dalam pemikiran di dalam gagasan ekonomi Islam Nusantara. Yang pertama adalah terkait dengan pemikiran tokoh ekonomi Nusantara. Itu pertama. Ya. Pemikiran para tokoh-tokoh ekonom Nusantara, ekonom Islam Nusantara. Tidak bisa kita pungkiri adik-adik sekalian, sejumlah organisasi besar, sejumlah gerakan-gerakan besar yang ada di Indonesia ini, itu diawali dari pemikiran seorang tokoh. NU sekarang ini menjadi organisasi besar, itu diawali oleh seorang tokoh pendirinya,
Siapa namanya? Kiai Haji NU, bukan Muhammadiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bagaimana sosok seorang Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan pemikiran-pemikiran besarnya kemudian bisa melahirkan sebuah gerakan ormas Islam yang luar biasa saat ini. Betapa sesungguhnya pemikiran tokoh itu penting. Di dalam penelitian pemikiran tokoh bisa ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatannya adalah menjadikan tokoh itu menjadi objek sentral yang ingin dieksplorasi secara lebih dalam. Itu yang pertama pendekatannya. Kalau kita misalnya siapa ya tokoh ekonomi Islam Nusantara kita, katakanlah misalnya almarhum siapa namanya yang akuntansi syariah itu, yang dari Sofyan Sapri. Misalnya contoh ya, Sofyan Sapri Harahap. Kita katakanlah beliau sebagai tokoh ekonomi Islam yang secara lebih spesifik di bidang syariah. Pendekatannya bisa dua. Kita bisa meneliti tentang Sofyan Sapri, ya, dia lebih mendalam. Jadi kita ingin tahu bagaimana Sofyan Sapri, seperti apa namanya lingkungan sosial ekonomi masyarakat di mana dia hidup, apa yang kemudian menyebabkan munculnya sejumlah pemikiran Sofyan Sapri seperti ini, bagaimana dukungan-dukungan yang lain terhadap pembentukan pemikirannya, apa saja pemikirannya tentang akuntansi syariah. Jadi yang kita jadikan adalah Sofyan Sapri sebagai objek penelitian. Itu pertama. Yang kedua, modelnya tetap juga tokoh pemikiran, tapi dia kita jadikan sebagai pintu masuk saja. Misalnya apa? Misalnya kita mau meneliti tentang integrasi Islam dan ekonomi. Seperti apa sesungguhnya diskusi akademik terkait Islam dan ekonomi itu sudah dibahas oleh para sarjana. Tapi kemudian kita ingin mendiskusikan ini dengan menggunakan pemikiran seorang tokoh. Jadi tokoh itu kita jadikan sebagai pintu masuk untuk mendiskusikan tema besar yang sedang kita teliti. Paham kira-kira enggak maksudnya? Nah, itu sama-sama pemikiran tokoh tapi dengan dua pendekatan yang berbeda. Kalau yang pertama tadi memang kita meneliti Sofyan Saprinya. Yang kedua, kita bukan meneliti secara lebih khusus Sofyan Sapri. Walaupun nanti Sofyan Sapri kita teliti, tapi kita tidak akan kemudian menjelajahi atau meneliti lebih jauh tentang seperti apa namanya latar belakang kehidupan Sofyan Sapri dalam konteks misalnya sosial ekonomi masyarakatnya dan lain-lain. Tidak. Kita kemudian hanya akan kemudian menjadikan pemikiran Sofyan Sapri Harahap untuk melihat seperti apa model akuntansi syariah yang dikembangkan Indonesia. Nah, jadi tema besarnya yang mau kita diskusikan, tapi kita masuk melalui pemikirannya Sofyan Sapri. Jadi pemikiran tokoh ekonomi Nusantara, ekonomi Islam Nusantara, ini menjadi salah satu objek penelitian dalam ekonomi Islam Nusantara. Sejumlah tokoh, termasuk tokoh-tokoh agama dan ulama-ulama klasik, itu bisa kita angkat untuk melihat dimensi pemikirannya yang terkait dengan ekonomi. Ya, silakan saja nanti ini ditelusuri. Ya, di berbagai daerah saya kira kita punya sejumlah tokoh-tokoh karismatik yang kemudian mereka punya pemikiran-pemikiran tentang ekonomi yang sewajarnya untuk kita ketengahkan ke tengah-tengah masyarakat akademik. Ya, tentu saja bukan harus yang tradisional, harus yang apa? Boleh juga tokoh-tokoh ekonomi Islam kontemporer boleh juga. Tapi kan selalu saja nanti yang menjadi diskusinya lebih jauh adalah kalau yang dia masih hidup, ya tentu saja dia masih punya berproses, pemikirannya itu masih kemudian akan berproses untuk berubah atau berkembang. Nah, sehingga kita tidak bisa batasi. Tapi kalau dia sudah wafat umpamanya, kita kemudian akan bisa melihatnya secara lebih utuh. Tapi apakah kemudian tidak boleh kalau meneliti seorang tokoh ekonomi Islam yang masih hidup? Boleh. Boleh saja. Yang kedua,
terkait dengan kelembagaan. Tadi kita pemikiran tokoh, ini terkait dengan kelembagaan. Kelembagaan itu secara umum bisa kita bedakan kepada 3. Ada kelembagaan yang bersifat kelembagaan keuangan syariah, ada kelembagaan yang bersifat filantropi, dan ada satu lagi yang kelembagaan atau lembaga ekonomi. Itu 3 beda. Kalau keuangan itu yang seperti bank dan non-bank. Ya, bank syariah, ya, atau non-bank syariah. Yang secara umum lembaga keuangan ini itu adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediari. Ya, baik bank maupun non-bank. Kalau yang non-bank apa? Pegadaian syariah, kemudian asuransi syariah. Ini juga menjadi bagian dari objek penelitian ekonomi Islam Nusantara. Yang membedakannya adik-adik sekalian bahwa yang kelembagaan ekonomi yang ingin kita teliti itu adalah yang konteksnya Indonesia gitu. Itu yang kemudian menjadikannya sebagai bentuk penelitian ekonomi Islam Nusantaranya di situ. Nah, kira-kira gitu. Filantropi juga itu. Kita misalnya punya sejumlah lembaga filantropi. Ada misalnya Badan Wakaf Indonesia. Ada Basnas. Ini kan khas Indonesia. Nah, itu yang kemudian kita teliti. Lembaga-lembaga filantropi yang konteksnya Indonesia itu yang kemudian menjadi objek penelitian ekonomi Islam Nusantara. Kemudian ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi itu mungkin kalau boleh saya kasih contohnya itu seperti koperasi syariah. Koperasi syariah atau Baitul Mal wa Tamwil. Walaupun oleh sebagian pakar dikatakan bahwa koperasi syariah atau Baitul Mal wa Tamwil itu sesungguhnya adalah lembaga keuangan mikro. Sama juga seperti lembaga keuangan. Tapi kalau lembaga ekonomi ini bisa saja lembaga-lembaga bisnis lain. Ya, lembaga-lembaga bisnis lain. Contohnya apa? Misalnya rumah sakit Islami. Ya, atau lembaga-lembaga bisnis lainnya lah. Atau lembaga-lembaga ekonomi lainnya. Itu bisa saja dan sekarang ini berkembang cukup pesat. Ya, lembaga-lembaga ekonomi, lembaga-lembaga. Nah, ini adik-adik sekalian boleh kita jadikan sebagai objek dalam penelitian ekonomi Islam Nusantara. Lagi-lagi tidak hanya misalnya kita ingin melihat lembaga-lembaga ini pada konteks masa lalunya, tapi juga pada konteks kekiniannya. Yang penting lembaga-lembaga itu kita teliti dalam konteksnya sebagai lembaga yang muncul, hadir, dan berkembang di Indonesia. Itu yang menjadi kata kuncinya. Ya. Koperasi syariah atau Baitul Mal Tamwil itu khas Indonesia benar itu. Khas Indonesia benar. Kalau Anda misalnya nanti mau membuka di Google, cari penelitian orang tentang Baitul Mal Tamwil itu canggih-canggih. Penelitian tentang Baitul Mal Tamwil itu dahsyat. Bagaimana kemudian orang melihat berbagai dimensi. Karena penelitian itu kan sesungguhnya kita bisa melihat sebuah objek dengan pendekatan yang berbeda. Pendekatan itulah yang kemudian oleh sebagian para peneliti juga dijadikan sebagai gap theory. Contohnya begini ya. Anda jalan-jalan kemudian ada orang yang kecelakaan di tengah jalan. Oke. Terkapar dia. Di situ ada polisi yang hadir segera, ada kemudian orang kesehatan, ada kemudian orang hukum, ya karena kebetulan di situ ada orang pengacara yang hadir, masing-masing mempunyai komentar yang berbeda terhadap korban yang sama ini. Kalau orang kesehatan bilang, wah apa yang harus kita lakukan ini segera di apa? Kalau orang polisi bilang, ini harus di86 kan ini, kira-kira gitulah ya. Harus diambil tindakan-tindakan yang sesuai hukum, kira-kira gitu. Orang hukum juga akan memberikan komentar, objeknya sama. BNT itu oleh sebagian orang itu sudah banyak diteliti dengan berbagai pendekatan. Ya, ada pendekatan hukumnya, ada kemudian pendekatan bagaimana impact-nya terhadap kesejahteraan masyarakat, ada pendekatan akad-akad. Jadi banyak pendekatan. Koperasi syariah ini sekarang juga sedang coba dikembangkan, ya. Termasuk belakangan kita bersama Dinas Koperasi
dan UMKM Kota Medan sekarang sedang menggalakkan tentang pendirian koperasi syariah berbasis masjid. Jadi bisa sebagai objek dari penelitian apa yang kira-kira menarik untuk diteliti. Nah, yang terakhir itu adalah tradisi dan praktek ekonomi Nusantara. Ini seperti yang tadi contoh-contoh yang bisa saya sebutkan. Kalau adik-adik misalnya pernah ke Batubara, saya melihat misalnya di Batubara itu ada sebuah tradisi yang unik. Kalau di setiap nanti mau bulan Ramadan atau di saat bulan Ramadan ya, mau bulan Ramadan saya tidak salah. Sebulan sebelum bulan Ramadan. Kalau saya tidak salah ya, kalau ada di sini orang Batubara atau orang yang mengenal dengan tradisi ini, nanti kalau salah saya mau diingatkan. Tradisinya itu kalau mau masuk Ramadan, itu ramai masyarakat situ jual, semuanya orang jual lemang. Sehingga menjadi hidup itu. Itu apa? Sebelum Ramadan ya? Sebelum ya? 1 bulan sebelum Ramadan. Bukan 1 hari. Masa 1 hari? 1 bulan ya? Siapa yang tahu itu? Sebulan sebelum Ramadan, itu menjadi tradisi turun-temurun setiap tahun. Sehingga banyak orang di luar Batubara yang tahu, dan orang sengaja datang ke situ di saat 1 bulan sebelum Ramadan itu hanya untuk menikmati lemang Batubara. Batubara kan? Batubara atau Tanjung Pura? Batubara. Tanjung Pura nggak ada, kampung saya Tanjung Pura itu. Nah, itu tradisi-tradisi itu yang menarik. Jadi tradisi-tradisi ekonomi yang begitu itu menarik. Saya pernah membuat suatu penelitian tentang aktivitas ekonomi yang dilakukan pada saat hari Jumat di masjid. Beberapa masjid-masjid Kota Medan ini, itu beberapa tempat, itu kalau hari Jumat, itu bermunculan itu nanti. Para pedagang-pedagang, tak tahu kita datang dari mana. Termasuk masjid kita yang di Winstomo. Winstomo itu kalau hari Jumat, itu nanti penuh tuh orang jualan di muka itu. Ada yang jual celana, jual apa. Nah, itu menjadi praktek yang menarik. Dan saya menulis tentang itu, dan itu tulisan itu diterbitkan di sebuah jurnal. Dan sudah agak lama itu, tahun berapa itu ya? Tahun 2018 saya kira ya. 2018. Nah, itu menjadi penelitian, itu khas itu kan. Praktek-praktek ekonomi yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, itulah yang kita maksudkan dengan praktek-praktek ekonomi Nusantara, praktek ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, ya, yang itu khas dan tidak akan kita temukan pada daerah-daerah lain. Tapi itu kemudian kita tampilkan dia, sehingga menjadi konsumsi dunia. Praktek-praktek ekonomi itu kita teliti, kemudian kita publish. Ketika kita publish, dibaca oleh dunia, maka kemudian dunia mengetahui, oh, ada praktek ekonomi seperti itu. Termasuk tadi yang dibacakan oleh Bu Juliana Hasibuan. Ada sebuah komunitas namanya apa namanya Bu Kamila, yang di Kasih Sayang Village, apa namanya itu? Ada Matfa, Majelis Taklim Fardhu Ain. Itu di kampung saya sana, lewat sedikit lagi masuk ke sana, yang oleh sebagian masyarakat, ya, termasuk oleh sebagian ulama, memandang kampung ini dalam tanda petik sebagai kampung yang agak sedikit berbeda dengan mainstream ajaran Islam, kira-kira gitulah. Jadi agak-agak dipertanyakan. Tapi di luar itu mereka punya model pengembangan ekonomi yang menarik, yang mereka sebut dengan kasih sayang itu. Yang oleh kami katakan itu sebagai modal sosial untuk bagaimana meletakkan hubungan antara semua. Anda bisa bayangkan misalnya, semua penghuni masyarakat di kampung kasih sayang itu, mereka bekerja, motifnya bukan untuk kepentingan sendiri. Mereka kerja, hasil dari kerja itu kemudian akan masuk ke Baitul Mal. Maka kemudian semua kebutuhan masyarakat mulai dari anak sampai atuk yang ada tinggal di situ, itu ditanggung oleh Baitul Mal. Nanti masaknya ganti-gantian itu, dibuat shiftnya. Semua ibu-ibu atau istri-istri para jamaah yang ada di situ, nanti tiap hari itu bergantian memasak.
Apa yang dimasak itu diambil dari sawah yang mereka tanami. Apa daging yang dimakan diambil dari ternak yang mereka pelihara, ikan dan lain-lain dan segala macam. Dan itu menarik. Itu kita teliti dan sudah dipublis. Nah, kira-kira begitulah dia. Jadi bagaimana kita misalnya menampilkan model-model dan praktek ekonomi masyarakat kita itu ke panggung dunia, ke panggung akademik dunia. Walaupun tidak harus yang begitu-gitu saja, tapi boleh juga nanti misalnya tentang tema-tema atau praktek-praktek model bisnis yang kontemporer seperti sekarang misalnya. Saya ada ini mengutip ini, makanya ini saya kutip tadi nih, perempuan dan perjuangan gender. Ini yang nulis ini mahasiswa FIS. Saya tadi begitu saya baca ini tadi, saya jadi teringat sama kalian, makanya saya kutip langsung saya masukkan di sini. Ini tadi saya ambil dari WA group yang ada di WIN Sumatera Utara. Di sini tidak dibuat tanggalnya. Tapi ini saya terima tadi. Mati dia, Jul. Jadi ini ditulis sama Nafis. Saya terbayang langsung sama kalian. Saya berharap masuk PB ini kita berharap juga kemudian akan menjadi penulis di media, artikel dan lain-lain, akan muncul tulisan-tulisan yang menarik. Ya, contoh misalnya gini. Sekarang ini dengan era 4.0 ditambah lagi dengan wabah COVID-19 yang kemudian secara tidak langsung itu membuat pasar digital menjadi semakin besar terbuka. Akses orang terhadap internet dan lain-lain itu menjadi semakin luas. Maka dengan demikian konsekuensinya pasar digital menjadi semakin terbuka. Saya termasuk penggemar saya melihat aktivitas jualan-jualan yang ada di marketplace Facebook itu, Budi. Ya, termasuk penggemar saya itu. Ada yang jual tas, ya kan? Jual baju, macam-macam dijual orang tuh di marketplace Facebook itu. Dan adik-adik sekalian, dari sekian jumlah pelapak, mereka menggunakan istilah pelapak namanya, pelapak. Itu dilakoni oleh kaum perempuan. Yang menjualnya itu kaum perempuan. Apa yang saya pikir, pasar digital yang hari ini berkembang, itu sangat potensial untuk dimanfaatkan oleh para kaum perempuan dan wanita yang selama ini selalu dipersoalkan untuk mengambil space untuk bisa ikut dalam kesempatan untuk mencari nafkah, kesempatan untuk bisa bekerja di luar rumah. Ya kan? Itu kan ada sejumlah penelitian tuh kan, sejumlah penelitian nanti Anda baca saja. Maka memang untuk menulis artikel adik-adik sekalian, nggak ada rumusnya kalau kita tidak membaca. Harus membaca. Misalnya kita mau mengangkat tentang tema gender, tentang perempuan dan aktivitas bisnis. Anda silakan cari dulu. Bagaimana orang sudah menulis tentang tema itu. Cari artikelnya, kumpul dibaca, sehingga nanti Anda akan ketahuan, ternyata para sarjana sudah berbincang tentang wanita atau perempuan kaitannya dengan aktivitas ekonomi atau misalnya bisnis atau wanita yang bekerja. Ini ternyata sudah sampai seperti ini. Baru kemudian kita mau masuk dari sisi yang mana gitu. Kita mau masuk dari sisi yang mana dengan fenomena yang sekarang kita lihat. Saya membayangkan kalau misalnya ada di antara kita yang kemudian akan meneliti bahwa ternyata pasar digital ini sesungguhnya pasar yang disiapkan lebih banyak untuk para wanita, untuk para perempuan. Ada beberapa pelapak-pelapak yang laki-laki, tapi kayaknya mereka mungkin laki-laki ini secara psikologis tidak memiliki kecenderungan untuk memilih bisnis dengan apa itu. Ini yang langsung ini, jual langsung, yang cakap nanti dia hamuna. Saya mendapatkan beberapa istilah-istilah baru itu setelah menonton pelapa-pelapa itu. Ada hasian, itu menunjukkan kata-kata sayang.
Ayo Hasian, ini bagus Hasian. Kulitnya bagus Hasian. Hamuna. Itu bahasa Batak itu kan? Bahasa Batak. Termasuk juga istilah-istilah yang agak-agak aneh. Jadi saya juga dapatkan dari situ gitu. Misalnya untuk menjelaskan ada barang yang kurang bagus ya. Kurang bagus itu misalnya ada sisinya yang lecet atau terkelupas. Nah, mereka misalnya menggunakan istilah panas dalam. Tidak ada tanda-tanda penjajahan katanya. Tidak ada tanda-tanda penjajahan dan panas dalam. Itu hanya untuk menjelaskan bahwa barang ini belum dipakai sebelumnya, kira-kira gitu. Jadi itu menarik. Menggunakan istilah-istilah itu juga menarik. Misalnya pendekatan istilah yang mereka gunakan dalam bisnis. Saya pernah membuat penelitian, menulis penelitian dengan Bu Marlia tentang istilah-istilah Arab yang digunakan di perbankan syariah. Jadi tentang mudharabah, muzara'ah itu kita melakukan penelitian, kira-kira masyarakat kita senang tidak dengan istilah-istilah itu, atau kita ganti saja dengan istilah Indonesia sekalian. Jadi mudharabah bagi hasil, ya pakai bagi hasil saja. Atau kalau kita pakai istilah perbankan misalnya apa? Misalnya investasi ya. Trust investment, investasi kepercayaan. Kalau jual beli pakai selling misalnya. Ngapain kita mau pasarkan lagi pakai istilah Arab? Kira-kira gitulah. Itu penelitian saya yang saya tulis dengan Bu Marlia. Jadi begitu. Jadi misalnya pelapak tadi pun mungkin bisa berbagai sisi dari dari sisi apanya, tapi intinya sebenarnya itu. Kadang-kadang sebenarnya dari keseharian yang kita jalani banyak hal-hal yang tanpa kita sadari itu menjadi sebuah objek yang menarik untuk kita teliti. Ya. Jadi adik-adik sekalian, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, tadi ini tadi terpotong penjelasan saya tentang ini. Ini ditulis oleh mahasiswa FIS ya, mahasiswa FIS. Keperempuan dan perjuangan kesetaraan gender. Gender ini sudah banyak betul tulisan tentang gender. Banyak. Tapi si Eva ini mencoba melihat permasalahan perempuan dan gender ini dengan pendekatan atau perspektif baru dengan konteks kekinian. Kira-kira gitu. Sehingga kemudian dia tetap saja masalah gender itu menjadi sesuatu hal yang akan menarik diteliti. Karena meneliti ini kan sesungguhnya, jadi jangan kita membayangkan bahwa kita meneliti sesuatu hal yang sesungguhnya itu belum pernah diteliti orang. Nggak ada itu. Nggak ada. Ya, jadi sama seperti sebuah pohon ilmu. Pohon ilmu itu dia, setiap orang yang kemudian akan meneliti, dia akan memberikan kontribusi terhadap pohon ilmu itu. Seberapa besar misalnya manfaat atau temuan dari penelitian itu akan sangat tergantung terhadap kontribusinya terhadap pertumbuhan pohon ilmu itu. Kalau besar kontribusinya, mungkin dia akan bisa menambah dahan atau menambah kekuatan batang. Tapi walaupun kecil kontribusi penelitian yang kita lakukan, tetap saja dia akan memberikan kontribusi walaupun hanya selembar daun terhadap pohon ilmu itu. Jadi asumsinya bahwa tidak ada penelitian itu yang dilakukan orang itu ini baru aku meneliti, nggak ada itu. Jadi gap theory itu sesungguhnya bukan pengertiannya baru dalam pengertian orang belum pernah menelitinya. Tapi kita mencoba melihat sisi lain yang belum dilihat orang, yang kemudian dengan penelitian kita ingin memberikan kontribusi terhadap bangunan sebuah ilmu pengetahuan. Kira-kira gitulah. Kalau kita memutu, kira-kira dari sudut mana apa istilahnya itu, Budi? Angle-nya mau kita ambil. Gunung itu dia gunung, orang akan bisa kemudian mengambil angle-nya dari bawah, dari sisi mana, yang kemudian akan menampilkan tampilan gunung yang berbeda.
Nah, kan kira-kira gitu, tapi objeknya sama seperti orang-orang yang kecelakaan tadi. Orang akan bisa melihatnya dengan perspektif dan komentar yang berbeda sesuai dengan pendekatannya masing-masing. Oke, baik. Saya kira mungkin itu. Kalau ada diskusi, mungkin kita diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian materi dari Bapak Dekan kita. Ada beberapa yang saya garis bawahi. Yang pertama yaitu ada 3 ruang lingkup penelitian ekonomi Islam Nusantara ataupun tema-tema yang bisa kita ambil untuk membuat artikel. Yang pertama yaitu pemikiran tokoh ekonomi Nusantara. Kemudian yang kedua yaitu kelembagaan Nusantara, baik itu dari segi keuangan, filantropi, dan ekonomi. Dan yang ketiga, tradisi dan praktik ekonomi Nusantara. Selain itu ada pesan dari Bapak Dekan kita bahwa kalau kita mau menulis, kalau kita ingin membuat artikel itu, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah banyak-banyak membaca. Ya, kemudian tidak ada penelitian yang belum diteliti. Kalau Ibu bilangnya itu mungkin kurang jauh mainnya. Kalau bilang penelitian kita itu belum ada yang meneliti. Mungkin kurang jauh mainnya dalam navigasi pencarian jurnal penelitian. Oke, dari adik-adik mahasiswa peserta FEBI Intensive Research Class, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau yang dari Zoom, apakah ada yang ingin tanyakan kepada Bapak Dekan kita? Bagaimana adik-adik yang offline, apakah ada yang ditanyakan? Karena contohnya kayak misalnya lembaga ekonomi, lembaga bisnis itu ya, kayak Menteri Marketing. Itu jarang orang mau melihat yang lebih syariah. Sekarang ini kan banyak yang tumbuh berkembang. Kadang kalau kita mahasiswa ini kadang-kadang nanti kalau bicara ini belum pernah ditulis Pak ya, tengoknya yang jurusannya aja ya kan. Padahal sebenarnya untuk melihat apakah kemudian itu sudah pernah ditulis itu, melihatnya bukan hanya di prodi saja, tapi melihatnya di akademik. Makanya perlu kita baca dan belajar. Oke, kalau tidak ada, kemarin yang menarik itu ada dia mahasiswa ekonomi akuntansi misalkan. Kemudian penelitian dia itu ranahnya ekonomi. Memang seharusnya kalau kita harapkan penelitian itu kalau sedapat mungkin harus sesuai dengan apa ya, di bidang ilmu dapat mungkin ya. Karena kadang-kadang di situ yang saya sering di situ yang saya sering nanti prodi itu menolak sebuah judul hanya karena alasan ini tidak ada hubungannya dengan bidang ilmu prodi. Walaupun sesungguhnya bisa saja, tapi tetap saja pendekatannya mungkin pendekatan bidang ilmu kita gitu. Jadi objek penelitiannya itu kan bisa macam-macam, tapi pendekatannya itu pendekatan bidang ilmu kita. Misalnya contoh sederhana lah ya, yang diteliti Al-Quran misalnya, tapi pendekatannya pendekatan nilai-nilai akuntansi dalam Al-Quran. Contoh misalnya, ada enggak? Saya nggak tahu juga. Nilai-nilai akuntansi, prinsip-prinsip akuntansi dalam Al-Quran. Kan ada ya? Ada. Akuntabilitas, kejujuran,
kemudian apa lagi namanya, keterbukaan. Nah, kira-kira gitulah. Tinggal menelusuri saja. Tapi pendekatan bidang ilmu. Kalau untuk kepentingan akademik, saya kira memang sedapat mungkin kita menyesuaikanlah dengan bidang ilmu sehingga bidang ilmu yang kita tekuni itu kemudian sekaligus didalami, Pak Budi. Tapi kalau misalnya ada beberapa judul-judul yang mungkin agak lari, tapi menurut kita itu strategis dan menarik untuk kemudian diteliti, ya nggak apa-apa juga. Yang problemnya kan sekarang kadang-kadang judul itu kalau dia bersuara dia menjerit. Dia minta ampun katanya. Karena apa? Karena judulnya balik-balik gitu juga. Ya, misalnya bagaimana pengaruh pelayanan ya kan terhadap kepuasan nasabah. Tinggal nanti diganti bedanya, satu di bank ini, yang bank sana, nanti ada yang. Tapi intinya itu juga gitu. Sehingga judul itu pun kalau dia boleh berbicara, dia akan minta ampun ya. Tolong jangan aku lagi diteliti katanya. Jadi seolah-olah begini, kita terkungkung daya nalar kita untuk bisa melihat potensi-potensi atau ranah-ranah penelitian atau objek penelitian itu menjadi sempit. Padahal dengan ini saja dengan tiga tema ini itu banyak hal yang bisa diteliti. Banyak hal yang bisa diteliti. Tradisi-tradisi ekonomi masyarakat. Kemarin itu ada yang meneliti tentang kalau ada yang pernah haul, tradisi haul di tarekat Abu Salam. Itu kalau haul itu banyak betul itu orang jualan apa segala macam. Itu bisa menjadi salah satu objek penelitian. Ya. Macam-macam lah. Macam-macam bisa dilihat. Oke. Ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aninda Zahra dari Prodi Akuntansi Syariah 5E. Di sini Pak, saya ingin bertanya sedikit menyinggung permasalahan asuransi jiwa ini Pak. Nah, terkhususnya mengenai uang nasabah yang selalu dipending padahal sudah jatuh tempo dalam pencairan. Itu asuransi jiwa Bumi Putra, Pak. Nah, pertanyaan saya, Pak, bagaimana kita mengaitkan permasalahan kita ini dalam bingkai ekonomi Islam Nusantara, melihat permasalahan tersebut terus berkembang di masyarakat, dan masalah ini juga terus dikeluhkan oleh para nasabahnya, Pak. Terima kasih. Lembaga asuransi, pertama dia masuk ke dalam kategori lembaga keuangan. Satu masuk ya. Lembaga asuransi itu lembaga asuransi yang ada di Indonesia. Sudah masuk kategori keindonesiaan, oke? Tinggal kita mau melihat misalnya, apa itu yang menjadi penyebab itu? Mengapa kok sering sekali misalnya setiap ada klaim asuransi, selalu saja misalnya lembaga, saya tidak sebutkan nama asuransinya ya, selalu saja asuransi itu atau selalu saja masyarakat itu mengeluh dan mengalami masalah setiap kali misalnya mau mengajukan klaim asuransi. Dan itu kan saya kira menjadi apa ya? Menjadi fenomena umum. Orang sering sekali kecewa dengan asuransi. Nah, itu menarik untuk diteliti. Apa kira-kira sebabnya itu? Apakah sebabnya ada pada sistem perusahaan asuransi yang tidak baik, atau pada agennya yang manipulatif atau koruptor, atau pada nasabahnya yang selama ini dalam proses pembayaran premi misalnya itu tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Nah, kalau itu bisa dilakukan, itu akan bisa membantu memberikan penjelasan kepada masyarakat. Setelah diteliti, Bapak Ibu semua, para masyarakat Indonesia,
yang sering mengalami atau kenapa orang sering mengalami masalah ketika melakukan klaim itu lebih pada masalah perusahaan yang tidak tidak baik. Sekaligus kita ingin memberikan masukan kepada perusahaan itu atau pada agennya yang mungkin bermasalah, agennya maksudnya, atau kepada nasabahnya. Nah, itu yang itu oke itu menarik untuk diteliti yang begitu itu. Kalau perlu dicari beberapa nasabah-nasabah yang pernah mengalami kekecewaan terhadap perusahaan asuransi yang itu diteliti, ditanya, dieksplor, agen-agennya ditanya, itu bisa menarik. Nah. Oke ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya dari adik-adik sekalian? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka kita akan masuki acara selanjutnya, yakni penyerahan piagam penghargaan untuk pemateri kita pada hari ini, yaitu kepada Bapak Dr. Muhammad Yafiz MAG, yang akan diserahkan oleh Ibu Kalap kita, Ibu Dr. Kamilah. Bapak Dekan dan Ibu silakan mengambil tempat. Untuk Pak Budi juga dipersilahkan ambil tempat. Untuk sertifikat ini diserahkan oleh LP2M kepada pemateri kita pada pagi hari ini, sekaligus sesi foto bersama. Oke, makasih. Semoga sukses programnya. Adik-adik semua, semoga kegiatan ini memberikan manfaat ya. Amin. Ada dirasa manfaat kegiatan ini. Itu memang harus dibuka. Kalau bisa ini semua jangan ada pakai skripsi lagi, harus pakai skripsi. Oh, betul. Oh, gitu. Oh, gitu. Oke. Baik, sesuai dengan harapan Bapak Dekan kita, semoga adik-adik kita ini semuanya menjadi duta karya tulis dari Febi ya, asal jangan jadi duta sampo lain kayak. Baik, terima kasih kepada Bapak Dekan kita, Bapak Dr. Muhammad Yafiz MAG, kemudian kepada Ibu Kalap kita, Ibu Dr. Kamilah, dan Bapak Ketua Febi Sesi, Bapak Budi Dharma, serta adik-adik mahasiswa-mahasiswi peserta Febi Intensive Research Class Batch 1 yang berkenan menghadiri acara kita pada siang hari ini. Untuk menutup acara ini, marilah sama-sama kita membacakan doa kafaratul majelis. Baik, saya sebagai MC mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.